Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin la yauma ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah saat ini dihimpun tiga kebaikan dan keutamaan bagi kita paling tidak. Yang pertama, kita dihimpun dalam sebaik-baik majlis. Khairul majalis ma dzukira fihi ismullah. Sebaik-baik majlis, majlis ilmu, majlis zikir seperti ini. Kita dihimpun di sebaik-baik tempat. Khairul buqa fi ardillah masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Karena itu tidak ada tempat yang lebih baik dari masjid. Maka kalau mau mencari kedamaian, ketentraman dan ketenangan, tempatnya masjid. Mau menenteramkan jiwa, menenangkan batin, yang dilakukan salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Pelipur lara, penentram jiwa, penyejuk mata bagi diriku dijadikan oleh Allah adalah salat. Maka dalam kehidupannya apa yang dilakukan oleh Nabi? Kana Rasulullah SAW idza hammahu syai'un faz'a ila shalah. Nabi SAW kalau ada problem, datang masalah, maka dia segera melaksanakan salat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat paling tidak berusaha untuk bisa sampai seperti itu. Terlebih di bulan Ramadan. Kemudian kita dihimpun di sebaik-baik bulan, Sayyidu syuhur Ramadan, sebaik-baik bulan, bahkan penghulu dari sekalian bulan yang ada adalah bulan Ramadan. Lebih-lebih saat ini Bapak dan Ibu, itu kita berada pada 17 Ramadan. Walaupun sebahagian saudara kita, mungkin sebahagian dari kita yang di sini ada sudah 18 Ramadan hari ini. Nah, 17 Ramadan, kalau malam harinya selalu diperingati sebagai malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Karena menurut sebahagian pendapat ulama, garis bawahi sebahagian, karena bukan kesepakatan seluruh ulama, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia.
Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan inzal, turun sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan pada malam itu juga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebahagian sebagai wahyu yang pertama sekali diturunkan melalui duta malaikat Jibril alaihissalam. Hanya 5 ayat dari 6.326 ayat Al-Quran. Hanya 5 ayat Pak yang pertama turun. Itulah ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang luar biasa Pak, ternyata ayat yang pertama turun, wahyu yang pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Maka keberjayaan umat Islam itu ketika dia kembali kepada perintah awal Islam diturunkan. Betapa berjayanya umat Islam pada masa dahulu. Bahkan ilmuwan dari kaum muslimin mengalahkan ilmuwan dari barat Eropa yang padahal peradaban mereka lebih dahulu. Terwakili dengan 2 raksasa besar, Romawi dan Persia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru inilah yang disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kalau ini kesepakatan ulama bahwa Al-Quran yang pertama sekali diturunkan adalah pada malam Ramadan. Bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran sepakat, karena Al-Quran jelas mengatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Diturunkan yang pertama dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus berangsur bertahap turun sedikit, turun sebahagian ayat, turun beberapa ayat, turun 1 surat, dan seterusnya sampai memakan waktu sekitar 23 tahun. Dan itulah usia dari risalah kerasulan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu malamnya, yang lebih menarik bahwa pada siang 17 Ramadan diperingati sebagai hari Perang Badar. Perang Badar, Bapak Ibu bisa bayangkan, pada tahun kedua Hijriah, tahun kedua Nabi berada di Madinah. Sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban datang perintah diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, bulan depannya.
Dan perintah ini diturunkan di akhir-akhir bulan Sya'ban, Pak. Di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Memang sebelum itu Nabi, sahabat, dan orang-orang beriman juga berpuasa. Paling tidak 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Yang 3 hari itu bisa yang Ayyamul Bid setiap bulan di pertengahan tanggal 13, 14, 15, dan bisa juga awal bulan sehari, pertengahan bulan sehari, akhir bulan sehari. Ya. Inilah puasa kaum muslimin sebelum itu. Tinggal lagi berbeda ulama, apakah itu sudah kewajiban atau anjuran sunnahnya saja. Tapi yang pasti Nabi dan juga sahabat sudah berpuasa sebelum datang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari bulan Sya'ban itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, sekarang kau sudah aman, kau sudah kuat, kondisimu sudah berada di Madinah, menjalankan syariat, hukum Allah sudah memungkinkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sebelum kamu umat nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan berpuasa walaupun bukan pada bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, maka la'allakum tattaqun, pasti kamu akan bertakwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, memang la'alla itu mudah-mudahan. Namanya dalam bahasa Arab litarajji, mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau Allah yang mengatakan, Allah yang berjanji dengan itu, maka bukan litarajji lagi, tapi litahqiq, pasti. Pasti. Ustaz, kenapa ada juga orang, bahkan banyak orang berpuasa di bulan Ramadan utuh tapi tidak juga menggapai takwa? Berarti ada masalah dengan puasanya. Kalau puasanya sesuai dengan tuntunan, sempurna sebagaimana diarahkan, maka la'allakum tattaqun, la'alla itu menunjukkan satu kepastian, maka pasti kamu akan bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bayangkan pada tahun pertama, pada awal mula diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, justru di bulan itu pula lah diwajibkan berperang dalam perang Badar bagi orang-orang yang diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, sahabat itu berebut ikut, padahal mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Udah puasa, ndak makan, ndak minum, perang pula lagi. Yang dilawan bukan tanggung-tanggung, tentara-tentara yang memang sudah ahli. Karena kafir Quraisy dari Mekah yang merangsek masuk ke Madinah itu adalah tentara-tentara perang. Persenjataan bukan kaleng-kaleng. Jumlah 3 kali lipat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pasukan kafir khususnya dari Quraisy Mekah berjumlah lebih dari 1000 orang. Sementara kaum muslimin yang sedang dalam keadaan berpuasa dengan persenjataan yang seadanya hanya 300-an, sepertiga Bapak Ibu.
apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemenangan ada bersama kaum muslimin. Bukan karena kehebatannya dalam strategi perang, bukan. Bukan karena kecanggihan persenjataan, bukan. Bukan karena jumlah yang besar, bukan. Tapi karena apa? Karena apa? Karena keimanan yang memompa semangat mujahadah, semangat jihad, dipompa oleh keimanan. Sekalipun dalam keadaan berpuasa, lapar tidak terasa, dahaga tidak terasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan perang itu terjadi di mana? Bukan di hutan Bapak Ibu, di Badar. Sekitar 80-an kilo lah dari kota Madinah, padang pasir. Sampai sekarang pasirnya itu pun menggunduk itu di sekitar Badar itu. Sumur pun sangat terbatas, ada sumur Aris di situ. Bagi Bapak Ibu yang sudah sampai ke sana, alhamdulillah. Cuman itulah dia. Ini kurang terbuka sebagai destinasi wisata. Maka kita yang ingin merasakan itu kadang terbatas. Fasilitas terbatas, masjid ada, Masjid Aris. Sumur Aris ada, tapi dipagari. Kuburan syuhada Badar ada, tapi orang haji, orang umrah memang jarang ini, jarang hadir ke sini. Ada Pak kuburan syuhada Badar itu. Makanya nanti sesekali bagi yang berangkat bagi haji atau bagi yang berangkat umrah, boleh juga lah. Beberapa orang bisa sewa taksi untuk mengetahui tempat itu. Padang pasir Bapak Ibu. Bisa dibayangkan, Ramadan itu Ramdha. Tidak disebut dengan Ramadan bulan tersebut kecuali karena bulan itu panasnya terik. Dalam bahasa Arab Ramdha itu artinya membakar. Saking kan terik panasnya. Saking kan terik panasnya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, perang. Makanya betapa jauh kaum muslimin sekarang dari kaum muslimin generasi awal dahulu. Dalam keadaan berpuasa perang. Kaum muslimin sekarang kalau udah puasa banyak yang ke masjid, tapi tidak sedikit dari yang ke masjid itu golek-golek, istirahat. Bagus, bagus. Paling tidak ke masjid juga dia. Tapi tidak sedikit pula yang karena bekerja berat sedikit tak puasa. Tak puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa itu? Karena keimanan tidak dapat memompa semangat untuk perjuangan. Jihad itu berjuang Bapak. Jihad itu berjuang Ibu. Dan ini juga dahulu para pejuang-pejuang kita, perebut kemerdekaan kita, bahkan sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan kita pun diproklamirkan pada bulan Ramadan. Yang memproklamirkan, yang membuat naskah proklamasi, yang berdiskusi untuk persiapan itu, siapa mereka kalau bukan mayoritasnya adalah kaum muslimin? Maka aneh
ketika bangsa ini jadi seolah-olah seperti kacang lupa kulit, melupakan jasa kaum muslimin. Bukan tidak berjasa saudara-saudara kita agama lain, orang Nasrani ataupun orang Buddha dan sebagainya, berjasa, tapi jangan lupakan yang mayoritas itu jasa kaum muslimin. Maka aneh kalau kemudian bangsa ini banyak tidak mengakomodasi kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa perang Badar itu yang pertama adalah bahwa kalau iman kokoh, berjuang terasa ringan apapun perjuangannya. Apapun perjuangannya, Pak, kita punya kapasitas masing-masing yang berbeda. Pejabat publik, berjuanglah memperjuangkan suara publik, memperjuangkan hak rakyat dan sebagainya. Pelaku bisnis, berjuanglah dengan bisnisnya. Orang alim, berjuanglah dengan ilmunya mencerdaskan generasi bangsa. Bapak Ibu, saya punya kenalan seorang dokter gigi yang dia berjuang, Bapak Ibu, dengan spesialisnya itu. Apa itu? Ya, mengobati sakit gigi. Maka kalau yang datang ke sana orang tak punya, kasih kabar saja. Kalau datang ke sana, kalau dia tahu para ustaz, datang saja, gratis. Itulah perjuangannya. Ada masjid tidak jauh dari tempat prakteknya, dia buka kemudian setelah pengajian, santunan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu juga kita lakukan, saya yakin dan percaya, di masjid kita ini. Masing-masing, Pak, dengan kapasitasnya. Orang alim, ahli ilmu, berjuang dengan ilmunya, sebarkan itu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, terlebih paling pemurahnya Rasul di dalam bulan Ramadan. Dalam apa? Dalam segala hal Rasul pemurah dalam memberikan ilmunya. Tidak ada yang bertanya kecuali dijawab oleh Rasul. Tidak ada yang minta ilmu kecuali diberi oleh Rasul. Dan Rasul dengan murahnya mengajarkan umat. Begitu juga Rasul pemurah dengan hartanya. Bahkan disebutkan, masuk ila Rasulullah sallam qattu an syai'in illa a'ta. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kecuali Rasul akan kasih. Sampai-sampai yang dibutuhkan oleh Nabi dikasih, Pak. Rasulullah SAW pernah diberi hadiah berupa apa? Baju, mantel kalau kita, atau jubah yang indah, dan jubah ini penangkal dingin. Tapi sayang, ada pula seseorang yang minta. Ada yang minta, padahal Rasul butuh itu untuk berlindung dari dingin, dan memang bagus, cantik, Rasul senang. Cuman karena ada sahabat yang minta, dikasih oleh Rasul. Sahabat-sahabat yang lain ini, Pak, sampai mencela. Kalau istilah kita, dipanggil orang ini, diajak ke belakang. Apanya kau ini? Kenapa kau minta? Kau kan tahu Rasul membutuhkan itu. Dan kita semua tahu
bahwa kalau kita minta pasti dikasih oleh Nabi. Kenapa kau minta yang dibutuhkan oleh Nabi, yang disenangi Rasul? Dicela ini oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa kata sahabat yang minta tersebut? Dia katakan apa, Bapak Ibu? Dia katakan apa? Aku ingin menjadikan baju jubah Nabi itu sebagai kain kafanku. Kain kafanku. Dan itu yang terjadi. Diterima olehnya, disimpan. Kelak ketika dia wafat, orang ini dikafani dengan jubah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau istilah kita sekarang namanya tabarruk, mengambil kebaikan atau berkah dari pakaian orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian kita ada juga kadang melakukan berangkat haji cuma dapat sekali, umpamanya seumur hidup, lalu kain ihramnya dia bawa pulang, dia simpan dengan niat apa? Nanti kalau aku mati, inilah kain ihramku. Dipesankan itu pula kepada anak cucunya. Bolehkah itu? Boleh saja. Sahabat melakukan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sahabat baru masuk Islam, lalu minta sesuatu kepada Rasul untuk dibawa pulang kampung, karena ini bukan orang kampung itu, bukan orang kampungnya, dari pedalaman. Dikasih Nabi, Bapak Ibu. Apa yang dikasih Nabi? Ternak bainal jabalain, yang sepenuh lembah di antara dua gunung. Sampai sahabat-sahabat yang lain geleng-geleng kepala. Maka orang ini mengatakan, tidak ada yang sanggup melakukan seperti ini kecuali memang benar dia seorang nabi. Allah. Akhirnya apa? Ini orang baru beriman pulang kampung. Lalu dia katakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, wahai bangsaku, ayo masuk Islam kalian semua, masuk Islam. Kenapa? Karena ini adalah agama yang benar, nabinya adalah nabi yang hak. Kenapa? Fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Nabi umat Islam, Nabi Muhammad adalah orang yang apabila ngasih, yu'ti ma yakhaful faqra, kalau ngasih habis-habisan, ngasih tidak takut miskin. Karena kan ada juga, bahkan banyak orang itu kalau ngasih kan berhitung-hitung juga, mikir-mikir. Jangan sampai gara-gara ngasih orang jatuh miskin. Jangan sampai gara-gara ngasih orang kebutuhan kita kurang. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Maka ada satu sifat yang disebut dengan itsar. Itsar itu apa? Lebih mendahulukan orang ketimbang diri sendiri. Kaidah menyebutkan al-itsar fil qurabat makruh wa fi ghairiha mahbub. Kalau mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu tidak boleh, dibenci, itu makruh. Contoh apa? Datang bapak duluan, kemudian iqamat orang habis azan, orang belakang datang disuruh maju ke depan ngambil saf pertama. Udahlah bapak sajalah duluan, bapak saja di depan. Bapak ibu itu makruh, artinya tidak disenangi, karena ini dalam hal ibadah. Apa kata Nabi? Lau ya'lamun nas ma fis saffil awal, kalau umatku tahu keutamaan di saf pertama, dia akan datang untuk mendapatkannya walaupun
dengan berundi, pasang undian untuk mendapatkan saf pertama. Bahkan dalam riwayat lain apa? Dia akan datang untuk mendapatkan itu walaupun dengan berlari, bahkan walaupun dengan merangkak. Makanya jangan dulukan orang, karena ini dalam hal ibadah. Isi dulu saf pertama oleh kita. Kita yang duluan datang kok, kita lebih berhak. Dan begitulah seterusnya dalam hal ibadah. Tapi dalam selain ibadah, dicintai oleh Allah mendahulukan orang lain. Itu yang dilakukan Nabi, itu yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansar. Ketika kaum Muhajirin dari Mekah berhijrah ke Madinah, ditawarkan, kami punya 2 rumah, pilih mau yang mana, ambil. Aku punya sekian lahan, pilih mau yang mana, ambil wahai saudaraku dari Mekah. Bahkan aku punya istri sekian, aku punya istri 4. Kau pilih mana yang kau mau, yang paling cantik silahkan. Nanti akan kuceraikan setelah habis masa iddahnya, kau nikahi. Sampai begitu Pak, sampai begitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini kalau iman sudah kokoh, maka berjuang terasa ringan. Berjuang terasa ringan. Nah mudah-mudahan Ramadan membentuk iman kita kokoh, menempa iman kita seperti baja. Kalau sudah demikian, insya Allah perjuangan akan ringan. Baik berjuang dalam menghadapi musuh, menegakkan agama, dan juga berjuang menundukkan hawa nafsu. Kalau berjuang melawan musuh nyata namanya jihad, berjuang menundukkan hawa nafsu itulah disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu Bapak Ibu harus dilatih. Latihannya apa? Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali, riyadhah, latihan untuk mujahadah itu 4 saja, tidak banyak-banyak, 4. Al-qutu minat ta'am, makan sedikit saja ala kadarnya. Wal ghamtu minan naum minal manam, tidur secukupnya saja. Wasukutu minal kalam, bicara seperlu saja. Wa hamlul adza min jami'il anam, kemudian apa? Menanggung, menahan walaupun diganggu, disakiti oleh orang. Maka puasa salah satu latihan kita untuk bermujahadah. Karena ketika puasa kita tidak makan, tidak minum. Ketika puasa kita dilarang banyak bicara, dalam arti kalau banyak bicara banyak tak bagusnya. Dan ketika berpuasa kita dianjurkan untuk tidak banyak-banyak tidur. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan makruh kalau orang sedang puasa tidur-tiduran saja kerjanya sampai tak terasa lapar. Bagaimana terasa lapar? Habis subuh udah tidur, bangunnya menjelang zuhur, sholat zuhur, tidur lagi, tak terasa lapar. Bangun-bangun udah mau berbuka saja, bisa sampai kepada makruh. Tapi Ustaz, tidur orang puasa itu ibadah. Para ulama tidak memahami seperti ini. Otomatis asal tidur ibadah, enggak. Tidur karena dia kelelahan, karena dia menahankan lapar dan capeknya sehingga letih, itulah yang nilainya ibadah. Atau tidur untuk menjaga supaya dia tidak bercakap tak bagus, tidak memandang yang tak baik dan seterusnya. Ketimbang begitu bagus dia tidur. Tidur seperti inilah yang ibadah. Bukan asal tidur saja. Puasa, tidur orang puasa ibadah Ustaz. Udah ibadah, bau mulutnya pun lebih harum. Kalau bau mulut lebih harum, coba orang sedang puasa, letakkan depan orang, tetap bau. Harum itu apa? Di sisi Allah atau pahalanya lebih besar dari pahala orang pakai minyak wangi, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi penjelasan atas hadis ini. Bapak Ibu, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada